Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ahmaduhu 'alal madari wal masar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdhalul anbiya'il athhar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin wal ansar. Amma ba'du. Insyaallah ya. Jadi sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita ingin sedikit mengingatkan ya, biar kita tetap semangat untuk mengaji ya, Masya Allah ya. Khususnya ngaji ini kitab Khulasat Azimil Ilm, perlu kita ingat bahwasanya amalan yang paling Allah cintai diantaranya adalah amalan yang paling konsisten gitu ya, paling terus menerus meskipun hanya sedikit gitu. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling kontinu, paling terus menerus. Jadi kalau kita sudah tetapkan seminggu berapa mas? Seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Atau 2 minggu sekali, seminggu sekali. Nah itu bisa konsisten. Itu Allah cintai. Meskipun mungkin cuma berapa? 10 menit gitu ya. Mungkin 5 menit, 15 menit. Nah itu insya Allah bisa menjadi motivasi buat kita semua. Dan kalau kita lihat sekarang jumlah yang hadir nggak banyak ya. Jumlah yang hadir nggak banyak. Tapi di satu sisi ini bisa menjadi motivasi juga bagi kita. Kenapa? Karena para nabi saja ada yang nggak punya followers gitu. Para nabi kita tahu mereka adalah orang yang paling cerdas, orang terbaik di antara orang-orang terbaik. Itu ada yang nggak ada pengikutnya sama sekali. Perkataan Rasulullah SAW, beliau mengatakan waridat alayyal umam. Jadi ditampakkan untukku para umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Nah, aku melihat nabi ya, seorang nabi dan dia diikuti oleh ar-rahat. Apa ar-rahat itu? Tahu nggak ini? Ar-rahat itu jumlah antara 3 sampai 10 orang. Itu ada satu nabi. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Aku melihat nabi yang lain, ternyata yang ngikuti dia tuh 2 orang, 1 orang. Dan yang terakhir wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Masyaallah. Aku melihat seorang nabi itu enggak ada pengikutnya. Gitu, enggak ada pengikutnya sama sekali. Nah, jadi kalau para nabi saja begitu, nah kita tidak perlu bersedih ya dengan jumlah, karena para nabi saja ada yang nggak punya pengikut gitu. Jadi hidup sebagai nabi, meninggal sebagai nabi, dibangkitkan sebagai seorang nabi gitu ya, dibangkitkan sebagai seorang nabi. Nah jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas 2 prinsip ya dalam belajar, bagaimana caranya agar kita bisa mengagungkan ilmu agama. Nah, kita mulai dari prinsip yang ketiga pada malam hari ini adalah kita membulatkan tekad dalam menuntut ilmu gitu. Kita bulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Nah, ada 3 poin penting yang mana kita bisa membulatkan tekad gitu ya. Ini bisa diingat-ingat ya 3 poin pentingnya. Yang pertama apa? Adalah bersemangat gitu. Jadi yang paling pertama kita harus semangat nih. Semangat ya, bersemangat terhadap hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua apa? Minta tolong sama Allah. Nah, jadi doa kita apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian doa minta kemudahan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, yang ketiga ini juga sering dilupakan nih, yaitu tidak lemah gitu. Konsisten dan tidak lemah. Kan ketika kita udah semangat ya, ketika kita udah minta tolong sama Allah, kan pasti ada aja halangan kan. Ketika kita belajar banyak pasti ada halangan, entah malas, entah mungkin teman-temannya yang gak pada hadir, entah apa, banyak lah halangan tuh pasti ada. Nah yang ketiga ini kita nggak lemah dan tetap konsisten gitu. Nggak lemah dan tetap konsisten. Nah itu 3 prinsip penting, semuanya dirangkum dalam hadis Rasulullah SAW ya, riwayat Imam Muslim ya, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Jadi bersemangatlah apa yang bermanfaat untuk kalian. Nikah termasuk ya, manfaat kan. Jadi bersemangat gitu. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Dan jangan lemah.
ketika ada halangan jangan lemah gitu, jangan lemah. Di antara cara agar kita bisa terus semangat adalah kita coba melihat kisah para ulama terdahulu gitu ya. Kita bisa berkaca dengan kisah para ulama terdahulu. Nah, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang nggak kenal? Nggak kenal. Pernah dengar nggak? Nggak kenal. Nggak kenal tapi ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ya, salah satu imam madhab. Ya, jadi kan imam madhab itu ada 4, siapa aja? Syafi'i, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Ahmad bin Hambal. Terus 2 lagi siapa? Maliki. Imam Malik. Imam Malik ya, Malik bin Anas. Satu lagi? Hanafi. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Nah, jadi imam mazhab itu ada 4 orang. Nah, di antaranya Imam Ahmad. Nah, ketika beliau belajar dulu, kisahnya menarik juga. Beliau itu ketika belajar itu sebelum subuh udah siap. Udah siap-siap pengen pergi ke majelis ilmu. Nah, tapi sama ibunya dilihat, wah ini kasihan gitu, maksudnya terlalu pagi, masih terlalu pagi, sehingga ibunya berkata hatta yu'adzinan nas aw yusbihu. Tunggulah ya nak, tunggulah sampai adzan subuh atau sampai masuk waktu subuh gitu kan, sampai masuk waktu fajar. Nah, jadi Imam Ahmad tuh sebelum subuh udah siap belajar gitu. Insyaallah. Kita ngapain sebelum subuh? Masih tidur. Masih tidur ya. Nah, itu semangatnya para ulama seperti itu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Contoh yang kedua, ada seorang ulama juga yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi. Belum pernah dengar kayaknya? Belum. Nah, ini beliau ya di antara ulama ya, di antara ulama hadis juga. Nah, beliau ini membaca Sahih Bukhari kepada guru beliau yang bernama Ismail Al-Hiri gitu. Itu hanya dalam 3 kali duduk. Sahih Bukhari itu dibaca dalam 3 kali duduk ya, jadi majelis yang pertama kan ada 3 kali ya. Majelis yang pertama dan kedua itu dimulai dari habis sholat maghrib sampai menjelang subuh. Dimulai dari habis sholat maghrib sampai sebelum subuh, itu 2 hari tuh. Kemudian yang ketiga, majelis ketiga dimulai dari waktu duha sampai sebelum subuh besoknya. Kebayang ya? Kebayangkan itu baca Sahih Bukhari itu selesai 3 kali duduk. Kenapa sampai butuh waktu lama? Karena Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Shalah itu ada 7.000 ya, 7.275 hadis. 7.275 hadis. Riyadhus Shalihin aja kan 1.800, kita bacanya berbulan-bulan. Nah, ini 7.275 hadis dibaca dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Kalau satu malam itu misalkan 12 jam ya, anggaplah 12 jam. Berarti hari pertama 12 jam. Hari kedua tambah 12 jadi 24 jam. Hari ketiga tuh dari waktu duha. Anggaplah waktu duha jadi nambah 6 jam. 6 tambah 12 misalkan 18 kan? 24 tambah 18 berapa? 42 ya. Jadi 42 jam baca hadis. Gimana dah? Baca terus cepat gitu kan, baca hadis Sahih Bukhari, Muslim. Dan itu semalaman kayak gini, kita ini paling ngaji nggak nyampe sejam kan kita. Itu pun udah teler gitu, udah capek. Ini sampai besok subuh gitu. Insyaallah dah, ya besok subuh. Itulah kerennya kisah para ulama ya. Semoga kita bisa berkaca dan jadi semangat nih kita dalam proses belajar. Dan ilmu itu kita harus semangat dalam belajar karena ilmu adalah fondasi dari segala kebaikan. Aslu kulli khair kata para ulama, fondasi dari segala kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qarrafi dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, fondasi kebaikan dunia akhirat ada 2. Apa saja? Ilmu dan keadilan. Gitu ya. Kalau ini ringkasnya gitu. Kebaikan, kita pengen kebaikan dunia akhirat, pegang 2 ini, ilmu dan keadilan. Maksudnya apa? Ilmu kita tahu ilmunya, tahu ilmu agama yang berkaitan dengan hal ini, dan keadilan kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Gitu. Sebaliknya, pondasi keburukan dunia akhirat kebalikannya dari itu apa berarti? Kebodohan
dan lawan dari adil apa? Zolim. Zalim, kezaliman. Jadi udah bodoh, dia nggak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu udah keburukan tuh pasti itu, berkisarnya pada itu semua. Dan pertanyaannya, bisa nggak kita berbuat adil tanpa ilmu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kembalinya ke ilmu semua pada akhirnya gitu. Kebaikan dunia akhirat itu kembalinya ke ilmu. Nah gitu. Jadi ini hal yang bisa membuat kita semangat dalam belajar ilmu agama. Ini prinsip yang ketiga ya, kita bersemangat dalam belajar. Kemudian prinsip yang keempat, kita mengarahkan semangat kita ini untuk belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah penting yang harus kita catat ya, ini kita bisa ingat-ingat banget ya, bahwasanya setiap ilmu yang bermanfaat itu pasti kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Pasti itu ya, setiap ilmu yang bermanfaat pasti baliknya ke situ. Sebenarnya kalau Mas Sofa jurusan apa ininya? Akuntansi ya, itu berarti keuangan ya? Keuangan. Kalau Helmi dulu IPA, enggak? IPS ya? Berarti banyaknya belajar sosial ya? Belajar sosial. Jadi itu penting juga ya, akuntansi, kemudian sosial, dan ilmu-ilmu lain, kedokteran misalnya. Tapi jangan sampai kita melewatkan belajar ilmu agama ini gitu. Jangan sampai kita melewatkan belajar ilmu agama ini. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah ilmu yang paling bisa membuat seorang itu cerdas. Itu yang paling besar pengaruhnya gitu dalam diri seseorang. Kita kalau coba kita tanya nih, siapa saja manusia paling cerdas di muka bumi? Siapa? Hah? Ya Nabi Idris, terus siapa lagi? Nabi Muhammad. Intinya apa? Para nabi. Para nabi adalah orang-orang paling cerdas gitu, orang-orang paling cerdas di dunia. Dan ilmu apa yang mereka pegang? Tauhid gitu. Ilmu apa berarti? Ilmu agama gitu kan. Ilmu agama ilmu yang bersumber dari wahyu, dan ini lebih menajamkan akal seseorang ya, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, daripada matematika, kimia, aljabar gitu ya. Memang itu ilmu itu ada bermanfaat tentu saja, matematika dan lain sebagainya, cuma masih di bawah ilmu syariat gitu. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Karena apa? Karena ilmu syariat itu memberikan kepada kita dua poin penting. Yang pertama az-zaka, kecerdasan gitu. Kita punya ilmu syariat maka kita akan menjadi cerdas ya. Nanti kita bakal bisa ngafalin Quran dan lain sebagainya, kan ada kecerdasan. Nah selain az-zaka, kita juga bisa dapat zakat. Zakat itu artinya kebersihan hati. Nah ini yang hanya ada di ilmu agama. Selain kita jadi cerdas, nanti hati kita akan menjadi bersih gitu kan. Hati kita akan menjadi bersih. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu maksimalnya az-zaka saja, yaitu kecerdasan saja gitu. Nah gitu ya. Bahkan terkadang bisa bala. Bala itu apa bala? Bisa musibah. Contohnya apa? Misalkan kayak ilmu buat bom atom gitu kan. Itu kan bikin ngerusak ya. Itu kan pakai ilmu tuh. Pakai ilmu apa? Entah IPA segala macam sains gitu. Sedangkan ilmu agama tuh nggak ada sisi musibahnya sama sekali, nggak ada sisi balanya sama sekali. Nah jadi ini ya keutamaan ilmu agama, sehingga pada prinsip yang keempat ini kita arahkan semangat kita untuk belajar ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini kita coba rangkum ya, ini prinsip keempat. Kemudian kita kemarin sudah bahas rangkumannya. Prinsip pertama apa kemarin? Membersihkan wadah ilmu, ya, membersihkan hati, ya kan. Prinsip kedua keikhlasan, ya kan, mengikhlaskan niat, gitu, mengikhlaskan niat. Jadi kita kesini tuh berusaha ikhlas gitu ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip ketiga tadi apa? Kita bersemangat, ya kan, membulatkan tekad istilahnya. Kita bulatkan tekad, kita semangat kayak tadi para ulama kan. Berapa tuh? 42 jam baca hadis. Biar disolihin kan paling cuma berapa menit itu aja udah, kadang ada yang dengerin ngantuk gitu. Nah sedangkan ini ulama ini 42 jam ya, semangat ya. Ketiga semangat. Prinsip keempat, kita arahkan semangat kita terhadap ilmu Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah jadi ini ya 4 prinsip ini sampai pada malam hari ini
Dan ini yang bisa kita sampaikan ya. Mari kita bersemangat dalam belajar ilmu agama. Jangan kita lemah, tetap konsisten dan terus bersabar dan berjuang dalam ketaatan. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.